Siang hari ini saya memberikan suatu reaksi atas jalannya perdebatan antara pendebat Islam Umi Rifa kalau nggak salah namanya. Iya, Doditan Mu'alaf bergandengan berpartner dengan Umi Rifa berdebat dengan apologet-apologet Kristen. Yang menarik begitu saya lihat rekaman ini, ternyata Doditan dan para mu'alaf yang menjadi debaternya pihak Muslim banyak melakukan kesalahan yang sangat fatal, cerita-cerita omong kosong, hoax yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Karena saya melihat rekamannya ini betapa banyaknya kebohongan dan kekeliruan, ada dua kemungkinan. Pertama, debater Muslim Umi Rifa ini dia memang benar-benar bodoh, benar-benar longor, tidak banyak buku yang dia baca. Dia hanya menerima informasi dari katanya satu orang, yang itu pun belum tentu dia uji benar atau tidaknya. Kedua, ada kemungkinan dia tidak bodoh. Artinya memang ada kesengajaan untuk berbohong dengan kebohongan yang sangat mengerikan. Jadi kategori kedua ini kemungkinan yang ditampilkan oleh Doditan, yang berpartner dengan Doditan dan ditampilkan di channelnya. Umi Rifa ini seorang pembohong profesional untuk kepentingan dakwah. Anda mau lihat betapa banyaknya, mengerikannya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Umi Rifa. Umi Rifa, silakan dengarkan rekaman berikut ini. Tapi karena ini diputar agak cepat, tolong disimak baik-baik. Kalau kurang jelas, tolong diulangi lagi. Yuk kita saksikan kutipan penjelasan di dalam debatnya Umi Rifa dengan apologet-apologet Kristen yang penuh dengan kebohongan setinggi gunung. Ini cuplikannya. Itu berupa hafalan tuh, dihafal, diajarkan, malaikat Jibril datang, Iqra, itu ayat, dibacakan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menghafalkannya, lalu Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat menghafalkannya. Beda, kalau kitab Matius dikarang Matius, kitab Lukas dikarang Lukas, kitab Yohanes dikarang Yohanes, dikanonisasi menjadi satu kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes memiliki sudut pandang penulisan kitab-kitab, sementara Al-Quran itu dari satu orang bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, dihafalkan ayat-ayatnya oleh sahabat. Tidak ada pertentangan hafalan satu dengan hafalan lain, ya, oke. Nah itu orang Padang ngomongnya cepat tahu aja nih, yang tukang jualan cabai biasanya tahu hal ini. Aduh, ada wayai. Nah, jadi gitu. Nah, saya sebutkan para penghafal Al-Quran yang terkenal nih. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, orang-orangnya jelas ya. Orang-orangnya jelas loh ya, yang menghafal Al-Quran, bukan kitab suci yang ditemukan kemudian nggak tahu siapa penulisnya, tiba-tiba dikatakan si A, si B, si C. Ini enggak. Al-Quran itu dihafal yang pertama sama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim bin Miqal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Asakan, dan Abu Ad-Darda. Ini yang terkenal. Tapi apakah yang lain nggak hafal? Yang lain hafal. Nah, dan terakhir ya, penulis Al-Quran itu dari zaman Rasulullah ke zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, di zaman Rasulullah itu ditulis sama satu orang yang terkenal sebagai seorang penulis wahyu dan juga asisten juru tulisnya baginda Rasulullah, seorang pemuda yang smart, bahkan dia juga belajar bahasa asing, yang bernama Zaid bin Sabit. Dan dia yang menuliskan wahyu, mengumpulkan wahyu ketika zaman Rasulullah. Di zaman Abu Bakar Siddiq, orang ini juga yang menuliskan Al-Quran atas perintah khalifah pada waktu itu ya Abu Bakar Siddiq, dan dia yang menuliskannya. Bayangkan, penulisnya sama. Beda dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang penulisnya beda-beda. Ya, jangan sama-samakan. Aku nggak sudi ya. Nah, terus kemudian penulisnya di zaman Utsman. Ternyata juga Zaid bin Sabit ketuanya. Kenapa ada ketua? Karena kan yang menghafalkan bukan Zaid bin Sabit. Semua rata-rata sahabat yang masih hidup ketika setelah perang tuh ya, dikumpulkan. Nah, Zaid bin Sabit itu menghafal. Lalu Zaid bin Sabit, dia itu enggak egois, hafalannya sendiri yang dituliskan, enggak. Dia cari hafalan teman-temannya yang lain terus disamain, dibikin ada beberapa saksi. Sama enggak hafalannya? Maksudnya mencocokkan. Itulah makanya ada panitia penulisan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ingat, ditekankan dan yang perlu saya tekankan, penulis Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai zamannya Utsman bin Affan itu orang yang sama, ya. Jadi beda teman-temanku yang non-muslim. Bukannya saya menghina, tetapi mohon maaf, ini adalah fakta yang harus saya sampaikan secara akademis gitu ya. Kalau kalian mampu juga menjabarkan seperti yang saya lakukan, contoh kalian punya narasumber. Anda lihat, pertama saya ingin mengkoreksi. Saya akan memberikan koreksi mungkin berseri-seri, karena bagi saya ini juga kepentingan untuk pengajaran buat orang yang mungkin baru pertama kali mengkaji tentang sejarah kodifikasi Quran, baru belajar pertama kali tentang ulum Quran. Yang ingin saya sampaikan, kebohongan yang sering kali dilontarkan oleh Umi Rifa adalah Quran ditulis oleh satu orang, Said bin Sabit. Di zaman Abu Bakar, satu orang Said bin Sabit. Di zaman Utsman bin Affan, satu orang Said bin Sabit. Ini ada dua kemungkinan.
kegoblokan yang parah dari Umi Rifa atau ini memang kebohongan yang disengaja, dia penipu profesional. Apapun dia mau yang kategori pertama apa yang kedua, saya akan tunjukkan bukti. Yang saya ambil dari buku-buku ulum Quran, buku-buku tulisan orang muslim sendiri tentang fakta-fakta sejarah di saat Quran dikumpulkan. Yuk lihat. Di saat Abu Bakar meminta Said bin Sabit mengumpulkan Quran yang tercerai-berai, ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di pelepah korma, ada yang ditulis di tulang belikatnya unta, ada yang ditulis di kertas, di batu, dan lain-lain. Dan juga mengumpulkan yang ada di berbagai ingatan-ingatan para sahabat yang masih hidup. Said menolak. Kalau aku disuruh mengumpulkan Quran yang tercerai-berai sekian banyak di pelepah korma, di sana tulisannya ada di sana, ada tulisannya di situ kulit binatang, di sana ada ditulis di buku, di sana ada di mana-mana di ingatan-ingatan. Lebih baik saya pindahkan gunung dari sini, saya gali, saya pindahkan ke sana. Logikanya apa? Sebelum Said melakukan pengumpulan, mengumpulkan berbagai Quran yang tercerai-berai, termasuk dari ingatan, pertanyaannya, yang nulis semua Quran yang tercerai-berai ini apakah Said? Said nulis Quran di kulit binatang terus dia lempar ke sana, terus dia nulis di pelepah korma dia titipkan di sana, kan tidak seperti itu. Artinya sebelum Said melakukan pengumpulan, sudah ada banyak orang yang tidak tahu siapa namanya menyalin Quran dengan media seadanya. Ingat, ini kebohongan pertama. Jadi, mengenai kebohongan pertama ini merupakan informasi umum di dalam buku-buku yang mengulas tentang sejarah Islam. Jadi kemungkinan pertama Umi Rifa ini memang gobloknya minta ampun, atau dia memang pembohong yang profesional untuk tujuan dakwah seperti yang tampil di dalam channelnya Jeditan. Kedua, data sejarah. Ini mungkin Umi Rifa belum tahu, belum banyak baca buku, saya kasih tahu. Sebelum Said bin Sabit masuk menjadi Islam, catatan hadis dari Ibnu Mas'ud, aku sudah membacakan 70 surah tanpa putus di hadapan Muhammad, dan Muhammad tidak mengkoreksi bacaannya di saat Said bin Sabit masih anak-anak dan belum Islam. Ingat, Said bin Sabit itu anak kecil, anak muda. Ibnu Mas'ud sudah ikut dakwahnya Muhammad sejak Islam didakwakan yang pertama kali. Di saat Ibnu Mas'ud mendengar wahyu-wahyu yang katanya wahyu dari Muhammad, dan dia hafalkan dan dia membacakan 70 surat tanpa putus, di saat itu, di saat dia membacakannya di hadapan Muhammad, Said bin Sabit itu masih anak-anak, belum belajar baca, masih bermain-main dengan kawan-kawannya, entah main kelereng, main-mainan kayu, apa, masih anak-anak. Anda keliru. Kedua, Ibnu Mas'ud sekalipun dia bukan tim pengumpul penyalin Al-Quran, dia bukan tim yang terlibat di dalam kodifikasi Qurannya, di tim yang dibentuk oleh Utsman. Ibnu Mas'ud sudah mencatat mushaf Quran versinya sendiri tanpa Said bin Sabit, termasuk sahabat-sahabat yang lain, Abu Musa, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Zubair, yang lain-lain.
Mereka mencatat Quran berdasarkan ingatannya mereka sendiri-sendiri di dalam mushaf yang mereka tulis sendiri-sendiri. Ini buku klasik tulisannya Abu Dawud mengenai kodifikasi Quran. Abu Dawud mengkompilasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kodeks primer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kodeks sekunder. Yuk kita lihat catatan Imam Abu Dawud mengenai perbedaan antara mushafnya Ibnu Mas'ud dengan Rasam Utsman. Yuk kita lihat perbedaannya. Ini surah-surah yang hilang, surah pertama 15, 18, surah ke-20, 27, 42, 99, 13, 14. Ini. Jadi kalau mengatakan susunan surahnya sama, tidak ada yang hilang, saya dapat pastikan itu suatu kekeliruan, ucapan dari orang yang kurang baca buku, atau kemungkinan kedua, dia pembohong yang profesional. Dia tahu ada yang beda, tetapi dia tidak mengakui, memberikan informasi yang tidak sebenarnya. Yuk kita lihat ini loh jumlah perbedaan di surah nih. Semua perbedaan di masing-masing ayat antara Rasam Utsman dengan Ibnu Mas'ud dicatat. Ini di surah kedua nomor sekian 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 ada perbedaan. Ini lihat, ini perbedaannya banyak sekali. Nih jumlah perbedaannya. Baca. Nih baca perbedaan berikutnya. Surah ketiga, lihat nih. Nih. Inna dinal indalahi al-Islam. Tapi di dalam Ibnu Mas'ud apa? Hanifiyah. Catatannya Ibnu Mas'ud, agama yang diridhoi Allah, agama yang benar di sisi Allah bukan agama Islam tapi agama Hanif, itu juga ada di dalam, sama dengan Qur'annya Ubay bin Ka'ab. Nih lihat, Qur'annya Ubay bin Ka'ab bacaannya inna dinal indalahi hanifiyah, bukan al-Islam. Lihat terus ya, untuk menunjukkan kekeliruan dan ketidakjujuran Umi Rafa bahwa Quran tidak ada perbedaan satu ayat pun, itu omong kosong. Nah, setelah Ibnu Mas'ud selesai, baru masuk perbedaan-perbedaan di kodeksnya, di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Segini loh tebelnya. Halo, mulai dari halaman 25, jumlah perbedaannya itu sampai halaman 113. Catatan perbedaan Quran mushaf Ibnu Mas'ud ditulis, dicatat, didata mulai dari halaman 25 sampai halaman 113. Jadi bohong sekali. Ada dua kemungkinan. Umi Rifa ini gobloknya kebangetan, karena dia kurang baca buku, dia tampil dengan pede. Dia tidak tahu apa-apa. Atau yang kedua, dia tahu tapi dia sengaja berbohong untuk kepentingan dakwah. Ada dua kemungkinan ini. Kemudian,
Di saat Said bin Sabit menyelesaikan usahanya atas perintah Utsman, apa yang dia lakukan di zaman Abu Bakar setengah jalan belum selesai dititipkan di Habsah. Kemudian Utsman memimpin, disuruh melanjutkan, dia lanjutkan. Di saat dia selesai melanjutkan, ada perbedaan antara mushafnya Ibnu Mas'ud dengan Rasam Utsman versi Khalifah. Contoh, Ibnu Mas'ud dan mushafnya Ubay bin Ka'ab tidak memasukkan Al-Fatihah. Mereka bersikeras Al-Fatihah bukan firman Allah dari surga yang turun kepada manusia di dunia, bukan. Bukan firman Allah dari langit yang ditujukan kepada manusia, tidak. Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud mengatakan ini adalah doa manusia kepada Allah, bukan firman Allah kepada manusia. Lihat tuh. Kemudian kalau Anda melihat perbedaan antara mushafnya Ibnu Mas'ud dengan Rasam Utsmani, 1000 perbedaan teks lebih. Dan salah satunya yang terkenal perbedaan narasi teks Ali Imran nomor 19. Innal dinal indalahil Islam versinya Utsman yang kita baca, yang kalian baca saat ini. Mushafnya mushafnya Ibnu Mas'ud, orang yang pertama kali ikut Islam dari pertama, penghafal Quran yang diuji langsung oleh Muhammad dan tidak ada salah. Bahkan Muhammad mengatakan belajarlah Quran dari 4 orang ini. Ibnu Mas'ud yang disebut pertama kali. Ibnu Mas'ud selalu disebut pertama kali sebagai orang yang hafalannya paling ngerti Quran setelah Muhammad. Lah yang menarik, di saat ada perbedaan ini, orang yang paling hafal Quran, yang diwasiatkan Muhammad, belajarlah Quran dari Ibnu Mas'ud, teksnya berbunyi inna dinal indalahi hanifiyah, agama yang diridhoi Allah, agama di sisi Allah adalah agama Hanif, bukan agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Beda ini. Inna dinal indalahil hanifiyah juga ada di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud teksnya sama, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif, bukan agama Islam. Jadi Anda sudah berbohong. Nanti saya akan tunjukkan data-data untuk mempreteli satu persatu kebohonganmu, dan saya akan buatkan postingan bantahan berseri-seri demi pembelajaran supaya apologet Kristen yang baru masuk ke dalam dunia apologet bisa mempelajari dan tidak mudah terhasut oleh kebohongan-kebohongan masif. Umi Rifa ini pembohong tingkat tinggi, pembohongan profesional, atau orang yang sama sekali miskin bacaan. Karena dia tidak banyak baca buku, dia miskin bacaan, dia tampil dengan pedenya dan melakukan semua kesalahan-kesalahan di dalam ucapannya. Karena apa? Ya karena dia nggak tahu apa-apa. Jumlah perbedaan teks Quran pra Utsman hanya antara mushafnya Ibnu Mas'ud dengan Rasam Utsmani 1000 lebih. Dan mengenai perbedaan Quran antara Quran Indonesia dengan Quran Maroko, dengan Quran di Qatar di zaman sekarang, saya akan tampilkan menyusul. Shalom, jangan mudah termakan oleh hoax dari kelompok-kelompok orang yang miskin bacaannya, yang tidak tahu apa-apa, tapi ngomong wah dengan PD-nya. Jangan, banyak belajar. Atau jangan-jangan Doditan atau si Umi Rifa yang ngomong tidak ada kesalahan otentik. Mereka tidak lain adalah pembohong profesional yang memang ditugaskan untuk melakukan dakwah dengan cara-cara yang tidak terhormat semacam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.